Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul dari Program Studi Ilmu Kelautan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari mini paper saya yang berjudul keseimbangan antar CO2 atmosfer dan CO2 terlarut dalam laut. Secara umum, larutan memiliki peran penting dalam penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer. Sekitar sepertiga emisi CO2 yang dihasilkan manusia diserap oleh laut. Proses ini terjadi melalui pertukaran udara laut, pelarutan CO2, dan reaksi kimia yang menjaga keseimbangan karbon global. Namun, kemampuan laut ini kini menghadapi tantangan akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Sejak era praindustri, kadar CO2 di atmosfer terus meningkat karena pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Peningkatan ini memperkuat efek rumah kaca dan menyebabkan suhu global naik. Untungnya, laut berperan sebagai karbon sink alami yang menyerap sebagian besar CO2 tersebut. Namun, ketika suhu laut meningkat, daya serap CO2 menurun, sehingga keseimbangan antara atmosfer dan laut menjadi terganggu. Pertukaran CO2 antara udara dan laut terjadi karena perbedaan tekanan parsial atau PCO2. Jika PCO2 di atmosfer lebih tinggi, CO2 akan larut ke air laut hingga mencapai keseimbangan. CO2 yang larut kemudian bereaksi dengan air membentuk asam karbonat, biokarbonat, dan karbonat yang berfungsi menjadi pH air laut tetap stabil. Proses ini sangat penting dalam menjaga kestabilan sistem karbon di lautan. Kemampuan laut menyerap CO2 ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, suhu semakin dingin, semakin banyak CO2 yang bisa larut. Kedua, alkalinitas yang menentukan kemampuan laut menetralkan asam. Ketiga, sirkulasi laut dan fenomena upwelling yang membawa air ke CO2 ke permukaan. Dan keempat, Rafael, faktor yang menunjukkan seberapa efisien laut mampu menyerap karbon tambahan. Semua faktor ini bekerja bersama menentukan seberapa besar kontribusi laut terhadap penyerapan CO2 global. Selain faktor fisik dan kimia, laut juga memiliki pompa biologis dan biological pump. Fitoplankton di permukaan laut menyerap CO2 untuk fotosintesis. Ketika mereka mati, sebagian karbon tenggelam ke dasar laut sebagai marine snow, menjadi penyimpanan karbon jangka panjang. Ada juga solubility pump, di mana air dingin di lintang tinggi tenggelam sambil membawa CO2 ke laut dalam. Kedua mekanisme ini menjaga keseimbangan karbon antara laut dan atmosfer. Sayangnya, fungsi laut sebagai penyerap karbon kini mulai melemah. Pemanasan laut mengurangi kelarutan CO2, dan pengemasan laut akibat peningkatan CO2 berdampak buruk bagi karang serta organisme laut lainnya. Jika tren ini berlanjut, laut tidak lagi mampu menahan peningkatan CO2 di atmosfer dan dampak akan mempercepat pemanasan. Sebagai kesimpulan, laut merupakan komponen vital dan menjaga keseimbangan karbon global. Ia menyerap sebagian besar CO2 dari atmosfer, tetapi kapasitasnya tidak terbatas. Oleh karena itu, kita perlu mengurangi emisi karbon dan melindungi ekosistem laut. Karena laut bukan hanya penyerap karbon, tapi juga sistem penyangga kehidupan. Hal paling menarik yang saya pelajari dari tugas ini adalah bahwa laut tidak hanya berperan secara kimiawi, tetapi juga biologis dan ekologis. Saya jadi lebih sadar bahwa setiap aktivitas kita di daratan, dari industri hingga pembakaran bahan bakar, berdampak langsung terhadap laut. Menjaga keseimbangan laut berarti menjaga masa depan bumi kita sendiri. Terima kasih.